Pada masa silam, ketika alam masih bersahabat dan manusia hidup berdampingan dengan alam secara harmoni, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Raja Naga Jambe. Ia memerintah sebuah kerajaan yang subur dan makmur, di mana sawah-sawah membentang luas dan rakyat hidup dalam ketentraman. Sang raja dikenal sebagai pemimpin yang adil dan penuh kasih, baik kepada rakyatnya maupun keluarganya. Raja Naga Jambe memiliki 2 orang permaisuri yang sangat ia cintai. Permaisuri pertama bernama Berusraan, seorang wanita lembut namun kini telah lanjut usia. Dari pernikahannya dengan Berusraan, sang raja dikaruniai 3 orang putra, Raja Angkat, Raja Ujung, dan Raja Bintang. Sementara itu, permaisuri kedua, Beru Padang, adalah wanita yang masih bertenaga dan anggun. Darinya lahir 4 orang anak lelaki, Raja Capah, Raja Manik, Raja Kudadiri, dan Raja Sinamo. Setiap musim panen tiba, Raja Naga Jambe selalu melibatkan rakyatnya dalam kegiatan memanen padi. Bagi sang raja, panen bukan sekadar pekerjaan, melainkan pesta kebersamaan antara pemimpin dan rakyatnya, sebuah momen syukur atas anugerah alam. Tibalah saat ketika bulir-bulir padi telah menguning sempurna di ladang. Menyadari waktunya sudah tiba, Raja Naga Jambe memerintahkan ke-7 putranya untuk mendatangi rumah-rumah warga dan mengundang mereka berkumpul di lapangan utama. Warga segera datang memenuhi undangan sang raja. Di tengah keramaian, Raja Naga Jambe berdiri gagah dan mengumumkan bahwa keesokan harinya mereka akan bersama-sama memanen padi. Ia juga mengingatkan bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama beberapa hari, sehingga seluruh warga diminta mempersiapkan diri dengan baik. Berita tentang keberangkatan besar ini sampai ke telinga Berusraan. Ia pun meminta kepada sang suami untuk ikut dalam perjalanan itu. Namun dengan lembut, Raja Naga Jambe menolak permintaan tersebut. Ia khawatir kesehatan Berusraan yang telah renta dan sering sakit tidak akan mampu bertahan di tengah medan sawah yang berat. Dengan berat hati, Berusraan akhirnya tetap tinggal di istana yang kini terasa sepi. Sementara itu, rombongan besar rakyat bersama sang raja dan para pangeran berangkat menuju ladang. Panen tahun itu begitu melimpah, membuat semua orang bersyukur dan bersuka cita. Namun, di tengah kesibukan panen, tiba-tiba seekor rusa besar muncul dari balik semak dan melintasi persawahan. Raja Naga Jambe yang melihatnya segera memerintahkan rakyat untuk mengejar dan menangkap hewan tersebut. Setelah usaha yang tidak sebentar, rusa itu akhirnya berhasil ditangkap hidup-hidup. Anak-anak raja kemudian mengusulkan agar rusa itu dijadikan hidangan utama dalam pesta panen sebagai wujud syukur atas hasil melimpah. Raja menyetujui usulan itu dan persiapan pesta pun dimulai. Aroma masakan mulai menyeruak di udara dan musik rakyat mulai dimainkan. Di tengah meriahnya pesta, Raja Naga Jambe teringat pada Berusraan yang tinggal sendiri di rumah. Sesuai tradisi, semua orang yang tidak bisa hadir tetap harus mendapat bagian dari hidangan pesta. Maka ia memanggil 2 warga terpercaya, Bonar dan Martua, dan menugaskan mereka mengantarkan makanan untuk permaisuri pertamanya. Namun, di tengah perjalanan, aroma masakan yang menggoda dan rasa lapar membuat Bonar dan Martua tak sanggup menahan diri. Mereka pun memakan habis sajian yang seharusnya diperuntukkan bagi Berusraan. Hanya wadah kosong yang mereka bawa hingga sampai di rumah sang permaisuri. Berusraan awalnya merasa bahagia melihat kedatangan mereka, mengira dirinya masih diingat. Namun harapan itu hancur saat ia melihat wadah yang kosong tak berisi apa-apa. Kesedihannya pun memuncak. Ia merasa diabaikan, dilupakan oleh suami dan anak-anaknya. Tangis Berusraan pecah, air matanya mengalir deras, disertai ratapan pilu yang mengguncang langit. Dalam keheningan sore itu, mendung tiba-tiba menggantung. Hujan deras pun turun, disertai petir yang menyambar langit. Anehnya, hujan itu tak kunjung berhenti, seolah langit ikut menangis bersama Berusraan. Air terus menggenang, merendam seluruh kampung, perlahan-lahan menenggelamkan rumah dan ladang. Hujan yang tak henti itu akhirnya membentuk sebuah danau luas. Warga yang selamat meyakini bahwa danau tersebut muncul dari air mata seorang permaisuri yang terluka hatinya. Dan hingga kini, masyarakat percaya bahwa danau itu adalah Danau Sisik Cik. Dan kisah sedih Berusraan tetap dikenang turun-temurun sebagai bagian dari sejarah alam dan manusia.